Untuk membuat bagian tangan, kita akan menggunakan dua warna. Yang di sebagian sini adalah bentukan seperti memakai sarung tangan ya. Kemudian sini lengan yang sama atau senada dengan baju atau badannya. Kita mulai menggunakan warna sarung tangan. Kita mulai dengan membuat dua chain menggunakan warna hijau. Kemudian round 1 kita mulai di chain kedua dari hook. Yang di hook tidak dihitung, kita bergeser ke kiri 1, 2. Di sini kita buat 6 SC. Kemudian kita lanjutkan round 2, kita buat 6 increase. Jadi di akhir dari round 2 kita akan punya 12 stitch. Di masing-masing stitch kita isi dengan increase atau 2 SC di dalam satu stitch. Round 3 kita buat 12 SC. Jadi di setiap stitch kita buat 1 SC. Di akhir dari round 3 kita tetap punya 12 stitch. Lalu round 4 kita buat SC, kemudian increase diulang sebanyak 6 kali sehingga di akhir dari round 4 kita akan punya 18 stitch. SC, kemudian sebelahnya increase. Ulangi sampai dengan satu putaran. Lalu round 5 kita buat 18 SC sehingga di akhir dari round 5 kita tetap punya 18 stitch. Lalu di round 6 kita buat 3 DC di dalam satu stitch. Di stitch ini kita buat 3 DC sekaligus ya. 1, 2, 3. Lalu kita buat 17 SC. Jadi di sisanya, di 17 stitch sisanya kita buat 1 SC di setiap stitchnya. Jadi di akhir dari round 8 ini, round 6 ini maksud saya kita akan punya 20 stitch. Teruskan dulu sampai dengan di akhir ya. Lalu round 7 kita buat SC 3 together atau 3 SC dijadikan 1. Jadi kita masukkan hakpen kita di bagian front loop. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Langsung seperti ini. Lalu kita kait benang dan masukkan melalui 3 front loop tadi itu ya. Lalu kait benang. Nah, seperti ini. SC3 together. Lalu kita buat lagi 17 SC. Jadi di akhir dari round 7 kita akan punya 18 stitch. Di 17 stitch yang berikutnya cukup buat 1 SC. Hasilnya seperti ini ya, seperti ada tampilan jari jempol ya.
Kita lanjutkan. Round 8, kita buat 4 SC, kemudian decrease, diulangi sebanyak 3 kali. Sehingga di akhir dari round 8, kita akan punya 15 stitch. Ini saya sudah selesai membuat round 8. Karena nanti berikutnya akan ganti warna dengan warna merah, jadi di sini saya lepas dulu beberapa stitch ya. Ini bagian decrease. 1, 2, 3. Sini. Saya akan ikutkan warna badan, warna baju, dirajut bersama ini ya. Saya ulang ya, beberapa stitch terakhir ini. Ini bagian decrease. Di sini kita tidak ganti warna benang. Kita teruskan aja membuat sampai terakhir. Saya tadi cuma mengikutkan saja. Karena untuk sementara kita akan stop dulu di sini. Kita istirahat sebentar untuk bagian sarung tangan. Lalu kita akan bekerja menggunakan warna merah dulu. Karena di round 9 dari warna hijau atau sarung tangan, itu nanti kita akan bekerja di bagian front loop. Sedangkan warna merah ini kita akan bekerja di bagian back loop. Nah, apabila tidak dikerjakan lebih dulu warna merahnya ini, nanti agak kesulitan karena kita harus memilah-milah sisa utas benang yang ada di bagian back loop. Jadi kita kerjakan dulu yang bagian merahnya ya. Sambil dilihat, perhatikan di sini teman-teman. Stitch pertamanya adalah di sini ya, yang lurus dengan bagian jempol ini ya. Ini di sini. Apabila teman-teman menggunakan stitch marker, itu akan sangat-sangat membantu. Jadi tidak perlu mencari-cari tempat atau letak dari stitch pertama kita. Untuk bagian yang warna merah, ini lengannya yang bagian sama dengan warna baju, kita hitung mulai dari round 1 lagi ya, untuk memudahkan. Nanti yang warna hijau ini berakhir di round 9. Tadi kita masih sampai round 8. Nanti round 9-nya untuk bagian gloves-nya ini nanti belakangan ya. Sekarang kita lengan yang warna merah ini kita mulai lagi dari round 1. Kita hanya bekerja di bagian back loop. Kita buat 3 SC, kemudian decrease, diulang sebanyak 3 kali, sehingga di akhir dari round 1 yang warna merah ini kita akan punya 12 stitch. Untuk mengawalinya kita buat chain dulu di sini ya, supaya benangnya stay di sini, aman di sini. Kemudian kita lanjut dengan buat SC di stitch yang sama. Kemudian SC lagi dan SC lagi. 3 SC, kemudian decrease. Sama seperti biasanya, kali ini cuma ambil di bagian ini saja ya, karena memang kita bekerjanya di bagian back loop. Seperti ini. Lalu kait benang. Seperti ini.
Lakukan 2 kali lagi, sehingga di akhir dari round 1 ini yang warna merah, nanti hanya ada 12 stitch. Ini saya sampai di akhir ya. Nah, 3 SC sudah, kemudian decrease-nya di sini. Seperti ini. Kemudian kita lanjutkan round kedua untuk warna merah sampai dengan round 15. Kita buat 12 SC. Jadi kita buat 1 SC di setiap stitchnya sebanyak 14 round. Nanti bisa diisi dengan dakron ya, sedikit demi sedikit dulu, tergantung teman-teman ingin tampilan tangannya sekekar atau segembung apa. Ya, diteruskan dulu. Setelah dapat beberapa round, kita bisa beralih ke warna hijau lagi untuk memudahkan nanti pengerjaan, jadi tidak membawa membawa benang ya, tidak membawa 2 benang. Jadi ini diselesaikan sekalian. Warna hijau round 9. Kita buat 1 SC di setiap stitchnya. Ini hanya di bagian front loopnya ya, ini ya. Nah, seperti ini. Kita langsung buat SC. Jadi di akhir dari round 9 untuk bagian sarung tangan kita tetap punya 15 stitch. Kalau teman-teman ingin sarung tangannya lebih tinggi lagi, boleh ditambah lagi ya. Di punya saya cukup 1 round saja ini bagian akhirnya. Lalu nanti kalau sudah selesai 1 putaran, bisa putus benang, lalu sisanya bisa dirapikan ke bagian dalam dari sarung tangan ini. Seperti ini. Ini tidak usah ditambah dengan 1 chain ya sebagai pengunci, tetap biasa aja. Lalu saya ulang ya, seperti ini. Ini stitch pertama, stitch kedua kita tusuk seperti ini. Lalu tarik benang ini. Lalu kita kembali ke stitch terakhir dari round 9, tapi arah hakpen dari belakang. Kita ambil di bagian back loop saja. Kemudian kita tarik benangnya. Seperti ini. Kemudian sisa benang bisa ditarik masuk supaya lebih rapi. Nah, seperti ini ya. Isi dengan dakron sesuai dengan keinginan teman-teman mau seberapa
besarnya ya. Ini sudah selesai bagian sarung tangan, tinggal melanjutkan bagian lengan sampai dengan round ke-15 ya. Untuk bagian tangan hasilnya seperti ini. Jangan lupa buat 2 ya teman-teman. Lalu pengisian tidak sampai penuh. Bagian ujung penuh, tapi kalau untuk sampai ke atasnya ada yang masih dikosongi. Supaya nanti saat digabungkan dengan badan dia mudah ya. Kalau terlalu penuh sampai atas, menggabungkannya kesulitan nanti. Untuk penggabungan dengan bagian badan, ini bisa, ini ada pilihan, bila ingin dijahit seperti biasa, sebentar, saya posisikan kamera dulu. Kalau mau dijahit seperti biasanya, seperti ini, bagian yang ada jempolnya menghadap ke depan ya. Jangan keliru. Ini dibantu dengan jarum pentul terlebih dahulu. Seperti ini, lalu dijahit di samping badan. Jangan lupa diisi sampai penuh dakronnya. Nah, tetapi apabila ingin tangannya bisa bergerak, itu bisa menggunakan sebuah alat. Kita bisa beli ya di toko online ataupun mungkin di toko offline. Itu join atau engselnya untuk menggabungkan tangan dengan badan. Apabila teman-teman tidak punya, bisa menggunakan safety eyes yang ukurannya besar, jadi bagian batangnya juga panjang ya, jadi bisa menembus. Kedua, apa ini namanya? Kedua permukaan ya, antara badan dengan tangan. Ini belum saya lepas stitch markernya. Nah, jadi seperti ini. Posisinya nanti ditata tentunya ya, tidak sembarangan. Ini saya sembarangan aja dulu. Seperti ini, lalu pasang washernya. Pemasangan washer, apabila biasanya, ini kan washer bagian lubang kecil dan yang bukaan besar ya. Biasanya kan kita pasangnya bukaan besar masuk seperti ini ya. Jadi yang kecil di bagian luar. Nah, kali ini kita balik seperti ini. Jadi yang masuk adalah lubang yang kecil. Supaya dia lebih menahan. Seperti ini. Lalu kita dorong. Jadi nanti ini tanpa saya pasang dulu washernya, hanya untuk menunjukkan. Nah, tangannya bisa bergerak. Seperti itu ya. Dan kalau misalnya tidak punya washer, tidak punya safety eye, tidak punya washer, tapi tetap ingin tangannya bisa bergerak, bisa menggunakan kancing baju yang lubangnya 2. Sebentar saya coba cari contohnya ya. Ini contohnya kancing yang 2 lubang. Jadi kita pakai benang yang panjang ya tentunya. Ini hanya contoh saja ilustrasinya supaya teman-teman saat pemasangan tangan itu ada gambaran mau yang mana atau ingin coba yang mana. Ini saya tunjukkan ya caranya. Jadi ini masukkan lalu tembuskan gini. Oke.
Ya, ada kancing di dalam. Nah, yang sebelah sini, ini juga lengan satunya. Ini sudah kita beri juga kancing. Jadi tadi saat ini untuk memudahkan gini bisa. Jangan lupa posisinya sudah diatur ya tentunya. Ini masukkan melewati salah satu lubangnya dulu. Aduh, kenapa ini licin tangan saya berkeringat. Nah, seperti ini. Ini kan dia udah nempel salah satu. Satu dengan salah satu juga sudah nempel sebelah sini. Jadi ini misal posisi sudah pas ya. Jangan lupa nanti kepala juga ditata posisinya menghadap kemana, jadi tangan tidak keliru posisi. Lalu setelah ini masukkan jarum ke lubang yang satunya yang masih kosong. Menembus ke lubang yang satunya, seperti itu. Paling tidak kita lakukan 2 kali, jadi dia lebih kuat. Lalu setelah itu buat simpul mati, jadi tangan nanti bisa digerakkan. Setelah pemasangan kancing atau washer ataupun engselnya, joinnya itu, baru kita tutup lengannya. Caranya cukup dijahit. Ini saya lepas dulu semuanya. Baru ditutup lengannya menggunakan jarum jahit bisa. Nanti bagian front loop, maaf ya kurang jelas ya. Jadi nanti jahitnya ini bagian front loop dari yang sisi depan. Ini lengan kan kita pipihkan ya. Susah sekali cari fokusnya ini. Kemudian kita jahitkannya dengan sebenarnya juga front loop, tapi karena ini ada di belakang jadi terlihat jadi back loopnya ya. Jadi seperti ini. Nanti seperti ini. Lalu setelah itu sebelahnya. Yang penting jadi dia tertutup seperti ini terus ya, jadi tertutup. Lalu nanti rapikan seperti itu ya teman-teman. Jadi silahkan untuk pemasangan lengan boleh dijahit langsung ke badan, bisa juga menggunakan alat bantu seperti tadi. Jadi silahkan, tidak ada ketentuan harus bagaimana untuk bagian lengannya. Silahkan dikerjakan dulu teman-teman. Tadi saya harap ilustrasinya misalkan ingin menggunakan alat bantu cukup jelas ya. Kalaupun menjahit itu seperti biasanya saja, dijahit seperti penjahitan di bagian telinga, tinggal menembus seperti itu ya.
untuk bagian baju, di sini kita ada satu round front loop. Jadi di sini kita akan selesaikan bagian baju, bekerja di bagian front loop ini ya. Kita mulai dari bagian belakang. Boneka diputar, jadi kepala ada di bawah, sedangkan bagian bawah ada di atas. Di sini saya akan pakai warna hijau. Caranya, masukkan hakband. Ini karena warnanya sama-sama merah, saya ganti dulu untuk mempermudah. Jadi ini hakband kita masukkan di bagian pergantian row ini, pergantian round ya, di sini dan di sini. Ini posisinya kan tidak lurus ya, antara stitch pertama ini, yang di bawah ini kan posisinya seperti ini sebenarnya, ini adalah stitch pertama, sedangkan yang ini adalah stitch terakhir. Tapi sekarang dibalik, jadi seperti ini. Lalu kita kait benang. Untuk awalan, saya menyisakan cukup panjang karena nanti supaya bisa saya selipkan ke dalam stitch-stitch pada badan supaya lebih rapi. Seperti ini. Maaf ya, kameranya tersenggol. Kita kait benang melewati kedua stitch front loop tadi ya. Kemudian buat satu chain sebagai pengikat atau pengamannya di sini. Kemudian kita buat 2 chain sebagai awalan, tidak dihitung sebagai apapun. Atau teman-teman bisa membuat chainless double crochet. Jadi di awal ini kita buat double crochet, tetapi tidak menggunakan chain seperti tadi. Caranya, tarik benang sampai setinggi yang biasanya teman-teman buat untuk DC. Kemudian, sebentar saya putar. Kemudian, lilitkan hakband pada benang. Jaga posisi benang jangan sampai lepas yang di ujung sini, di ujung telunjuk. Kita ulang ya. Jaga posisi benang pada hakband ini saat kita lilitkan seperti ini. Kemudian lilitkan, tarik sampai melewati benang kita. Jadi dia melilit di sini. Kemudian kait benang seperti biasa. Jadi DC-nya di awal sudah berbentuk seperti DC. Tadi tidak berupa chain seperti tadi ya. Mana yang teman-teman rasa lebih mudah, silahkan digunakan. Menggunakan chain seperti tadi boleh. Menggunakan chainless double chain seperti double crochet maksud saya, chainless DC seperti yang saya lakukan terakhir ini juga boleh. Jadi mana yang dirasa lebih mudah dilakukan oleh teman-teman. Jadi ini adalah stitch pertama kita. Nanti di sini adalah di stitch terakhir ini yang tadi digabung dengan ini. Jangan lupa untuk juga diisi ya. Ini jangan ketinggalan. Walaupun terlihat sekarang sudah ditarik oleh yang di sini, oleh yang pertama kita buat, tapi nanti tetap harus diisi yang ini ya. Teruskan, kita buat 1 DC lagi di stitch yang sama. Jadi di setiap stitch kita buat DC increase atau
2 DC di setiap stitchnya. Tali awal ini bisa dilepas dulu, nanti akan kita rapikan belakangan. Silahkan lanjutkan sampai dengan 1 putaran. Ini saya sudah menjelang akhir dari round pertama dari rok kita. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di bagian ini yang terakhir, yang tadi gabungan dengan stitch pertama, jangan lupa juga untuk diisi. Lalu kita buat slip stitch ke DC pertama kita. Apabila tadi awalnya teman-teman menggunakan bantuan 3 chain atau 2 chain sebelum membuat DC increase, lakukan slip stitch-nya adalah pada DC-nya, bukan pada bantuan chain-nya. Karena chain di awal tidak dihitung sebagai apapun. Seperti ini, round 1. Kita istirahat sebentar. Kita akan merapikan benang yang di awal ini ya. Jadi ini yang di awal, kita selipkan dulu. Kemudian masukkan ke badan boneka, keluarkan di mana saja, nggak ada patokan ya. Kemudian masukkan lagi ke stitch yang sama dan keluarkan di stitch lainnya lagi. Lakukan sampai dirasa sudah aman ya posisi benangnya. Sudah selesai, potong benang, rapikan. Nah, jadi nanti misalnya bagian rok terangkat, tidak ada sisa-sisa benang di bagian bawah rajutan kita karena dia sudah kita masukkan ke dalam badannya. Kita lanjutkan bagian rok round 2. Kita buat 1 DC di setiap stitchnya. Ini di stitch yang sama dengan kita membuat slip stitch, lalu buat DC di sebelahnya. Jadi di setiap stitch cukup buat 1 DC saja. Silahkan dilanjutkan sampai dengan 1 putaran.
Lalu round 3 kita buat 1 DC di setiap stitchnya, tapi kali ini hanya di bagian back loop. Jadi membuat DC-nya di bagian back loop saja. Nah, ini agak-agak ini ya. Untuk bagian sambungannya, ini berarti supaya kita bisa mengerjakan bagian back loop, slip stitch-nya kita slip stitch-kan ke bagian back loop saja. Jadi nanti berikutnya masih ada bagian front loop-nya ya. Sini bisa ditandai, dibantu dengan stitch marker supaya nanti tidak kebingungan atau kelewatan stitch-nya. Bagian yang front loop ya. Di sini di back loop kita buat DC 1 DC di setiap stitch. Lakukan 1 putaran. Setelah round 3 dari bagian rok selesai, kita slip stitch lalu buat 1 chain sebagai pengaman dan potong benang agak panjang sehingga nanti untuk merapikan sisa benang bisa sampai dengan dimasukkan ke bagian badan. Jadi nanti tidak ada sisa-sisa benang di bagian rok ya. Kemudian setelah itu kita buat 1 round di bagian front loop yang ditinggalkan tadi menggunakan benang warna putih. Kita buat SC di setiap stitchnya. Ini saya buat 4 SC kemudian increase. Begitu diulang sampai dengan 1 putaran. Maaf ya kalau kurang jelas di layar karena memantulkan cahaya. Jadi ini polanya adalah 4 SC kemudian increase, 4 SC kemudian increase sampai dengan 1 putaran. Diawali dengan menyisakan sisa yang cukup panjang sekitar 15 cm dan di akhir juga menyisakan 15 cm. Jadi nanti saat selesai bisa kita selip-selipkan untuk masuk ke dalam badan juga. Seperti ini hasilnya. Kemudian kita juga akan buat shawl. Pola pembuatan shawl ada di video lain. Di sini saya membuat dengan foundation chain-nya 4. Kemudian plus 1 chain sebagai turning chain di awal. Karena ini di round 1 kita mulai dengan membuat SC terlebih dahulu. Lalu nanti pola mengikuti dengan video yang satu lagi, video khusus pembuatan scarf atau shawl. Untuk lebarnya dan panjangnya itu nanti terserah teman-teman ingin membuat seberapa. Ini yang saya buat panjangnya 60 cm. Sehingga ini bisa dililitkan cukup banyak di leher bonekanya. Bisa lebih dari 1 kali lilitan. Seperti ini. Atau mau di model lain juga bisa. Jadi silahkan nanti teman-teman disesuaikan saja seperti apa yang diinginkan. Untuk pembuatan snowball atau bola saljunya, ini hanya pola sederhana, pola lingkaran sederhana ya.
kita buat 2 chain terlebih dahulu, kemudian dimulai di chain kedua dari hook. Round 1 kita isi dengan 6 SC, lalu round 2 kita buat 6 increase, dan seterusnya sesuai dengan pola sampai akhirnya ini sudah round terakhir. Di sini saya akan menunjukkan cara untuk menutup lubang setelah diisi dakron ya. Ini saya sudah membuat 6 kali decrease sehingga kita punya 6 stitch ya terakhir. Kita putus benang tanpa penambahan 1 chain di terakhir. Kemudian setelah putus benang kita tarik seperti ini langsung. Lalu sisa benang ini akan kita masukkan di bagian front loop dari 6 stitch yang tersisa. Caranya kita pakai hak pen, kita masukkan di bagian front loop saja dari bagian depannya. Seperti ini. Lalu tarik. Berikutnya dari depan kita ambil bagian front loop saja, tarik. Seperti ini terus sampai dengan ke-6 stitch. Ini 4, 5, 6. Sesudah itu kita tarik sampai dengan rapat. Lalu sisa benang kita masukkan ke dalam stitch-stitch yang ada pada snowball ini, bola saljunya ya. Seperti ini kita masukkan. Jadi bagian ujung yang seperti agak muncul ini nantinya akan lebih rapi. Ups, maaf. Seperti ini. Masukkan lagi supaya lebih kuat. Putus benang, potong, rapikan ya. Dan sudah selesai.